Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 20 Juni 2021, pertemuan ke-13 pelajaran mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu saraf ke dalam teks secara langsung, dan insya Allah pada hari ini saya membacakan satu judul berita yang terkait dengan perkembangan COVID-19. Beritanya mengatakan Sulalatur Ru'bi Corona Delta tadribu Moskow wa taktasihul alama wa tusajjilu a'radan jadidatan. Kalau melihat terjemahannya ya, jadi varian coronavirus Delta yang menakutkan menghantam kota Moskow dan mendominasi kasus COVID secara global dan mencatat beberapa gejala-gejala baru. Kita lihat secara nahwu, sulalatun, sulala dalam posisinya seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa kalau ketemu isim, jika tidak ada alasan untuk memfathah mansub ataupun menjar majrur, dia langsung diposisikan sebagai marfu dhamma, dan posisi terdekatnya adalah mubtada. Hubungan antara sulala dengan ru'bi adalah mudhafun ilaih, jadi ini mudhafun juga mubtada, ru'bi ini mudhafun ilaihi, jadi sulalatur ru'bi. Corona Delta ini adalah badal terhadap sulala. Nah, mungkin catatan kecil di sini, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia untuk komposisi badal bisa bisa disiasati dengan membuatnya di dalam kurung. Dan salah satu ciri khas yang disebut dengan badal dalam bahasa Arab itu, dia bisa dicopot, maksudnya dibuang tanpa mempengaruhi makna sebenarnya. Jadi karena badal itu kan fungsinya sebenarnya hanya untuk menjelaskan yang dibadalkan ya, atau yang digantikan. Artinya kalau misalnya saya hapus Corona Delta, itu kalimatnya tetap sempurna itu. Sulalatur ru'bi tadribu Moskow itu. Atau kadang-kadang juga kalau dalam posisi kalimat seperti ini, kalau dibuang tanda kurung, karena dalam tradisi bahasa Arab yang klasik kan sebenarnya tidak ada tanda kurung. Kita mentakdir ada kata yang terbuang antara sulalatur ru'bi dengan Corona Delta ini, dengan katakanlah misalnya saya mengatakan virus ya. Jadi sulalatur ru'bi li Corona Delta. Kita tahu corona COVID-19 jenis Delta ini, varian Delta berasal dari India. Tadribu fi'il mudhari, daraba yadribu. Dan fa'ilnya di sini adalah damir mustatir takdiruhu hiya ya'udu ila sulala. Jadi varian Delta menghantam, apa yang dihantam? Moskow ya, kota Moskow. Jadi dia di sini maf'ulun bih. Coba perhatikan ketika saya menerjemahkan Moskow, saya menambahkan kata kota. Padahal sebenarnya dalam teks itu tidak ada, hanya semacam improvisasi penerjemahan saja. Meskipun bisa saja saya menambahkan tadribu madinata Moskow. Selanjutnya kita tahu waw adalah harfu ataf. Taktasihu ini fi'il mudhari ikut ke tadribu, jadi taktasihu. Taktasih itu artinya mendominasi atau menguasai. Biasanya juga diartikan menyapu ya. Jadi makanya kasihatul algam itu adalah penyapu ranjau gitu. Nah, di dalam bahasa Arab untuk kata kerja menguasai setidaknya ada 3 kata yang sering dipakai, yaitu taktasihu,
tuhaiminu atau tusaitiru ya. Wataktasihul alam, maksudnya sulalatul ru'bi taktasihul alama. Al-alama di sini maf'ulun bi. Global ya, atau dunia itu maf'ulun bi. Selanjutnya watusajilu ya. Watusajilu ini mencatat ya, merekap atau merekam. Watusajilu, dan dia harfu ataf juga ikut ke tadribu. Jadi watusajilu, apa yang dicatat? A'radan itu. A'radan, gejala-gejala atau beberapa gejala itu. Nah, kita tahu a'radan ini adalah bentuk jamak dari ardun. Gejala artinya ya, kadang-kadang juga sebenarnya arti dasarnya itu adalah yang nampak itu, makanya ma'rad atau ma'rid itu pameran. Jadi datan ini sifat terhadap a'radan, karena ini mansubun bi fathah zahira, sementara kita tahu a'rad itu adalah jamak gairu akil. Kita pernah belajar bahwa jamak gairu akil hukmuhu hukmul mufradil muannas. Makanya di sini sifatnya jadida disebut dengan mufrad muannas juga. Jadi a'radan jadidatan. Sulalatur ru'bi corona delta tadribu Moskow wa taktasihul alama wa tusajjilu a'radan jadidatan. Konon katanya COVID-19 varian Delta ini menimbulkan gejala-gejala yang berbeda dengan gejala varian-varian sebelumnya itu. Satu catatan yang mungkin perlu diperhatikan dalam setiap kali menerjemahkan teks yang berbicara tentang kasus baru, biar pemahamannya bisa maksimal dan juga terjemahannya bisa dilakukan secara baik. Tidak cukup kadang-kadang hanya mengandalkan kamus itu. Jadi harus membaca juga ulasan di dalam bahasa Indonesia, dan kalau misalnya dimungkinkan mengkombinasikannya dengan bahasa Inggris itu, karena hampir semua kasus global sekarang itu kita dapatkan ulasannya dan pemberitaannya dalam bahasa Inggris terutama itu. Karena jika hanya mengandalkan kamus kadang-kadang kurang tepat. Sebagai contoh misalnya ya, sulala itu, kata sulala itu kan artinya turunan ya, atau kadang-kadang juga disebut seri ya, seri yang berlanjut itu. Makanya kalau sinetron di dalam bahasa Arab itu kan musalsal, tasalsul, sesuatu yang berseri. Dalam ilmu mantik kita ada mengenal at-tasalsul minal muhal, bahwa sesuatu yang berseri tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil. Artinya dia harus berhenti pada satu titik tertentu itu. Nah, kalau misalnya saya menerjemahkannya dengan turunan atau serial, dia kurang tepat. Karena yang dipakai dalam pemberitaan di Indonesia adalah varian gitu. Jadi varian di sini sebenarnya itu. Meskipun dalam bahasa Inggris sebenarnya kata sulala ini lebih sering dipakai dengan kata strain. Jadi varian corona delta yang menakutkan itu. Selanjutnya kata ru'bi itu takut ya. Jadi dalam bahasa Arab itu paling tidak ada 3 kata yang sering dipakai untuk mengekspresikan ketakutan. Antara lain ar-ru'bu itu ru'bun. Kadang-kadang juga yang paling sering ketemu itu khauf, takut ya. Jadi saya bisa saja menggantikannya sulalatul khaufi. Ada ekspresi ketakutan yang lebih tinggi disebut rahbun ya, yang kemudian menjadi kata dasar dari kata irhab, teroris ya, atau teror ya.
Dan ini kalau membaca berita seperti ini kadang-kadang berita itu lebih meneror, lebih menakutkan dibanding kasus aslinya. Dan seperti kita tahu, karena ini menimbulkan gejala-gejala baru yang berbeda dengan gejala-gejala varian sebelumnya itu. Contoh lain dari beberapa kata, misalnya salah satu gejala orang yang positif COVID itu kan kehilangan indera perasa itu. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, kehilangan indera perasa itu disebut fukdanut tazawwuk. Tazawwuk. Jadi kehilangan indera perasa, indera mencicipi seperti asin, manis, asam. Kalau kehilangan indera penciuman, fukdanus syam. Fukdan asyam. Nah, istilah-istilah seperti ini sekali lagi tidak cukup hanya membaca kamus, meskipun akan ketemu akan ketemu artinya, tapi akan lebih baik dan hasilnya akan menciptakan kemampuan menerjemahkan secara lebih baik jika juga membaca ulasannya di dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa yang diinginkan untuk sasaran penerjemahan itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wa ila liqa'in qadimin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.